Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Andoko Lukman dengan NIM 1919023 dari kelas 3 PHP 57. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang makanan penutup atau dessert, yaitu makanan kue barongko. Jadi, kue barongko ini merupakan makanan khas dari suku Bugis di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejarah kue barongko saya ambil dari sumber telixik.id. Jadi dijelaskan bahwa makanan kue barongko ini disajikan sebagai makanan penutup untuk para raja atau bangsawan Bugis, dalam tanda kurung khusus ya. Jadi masyarakat-masyarakat yang bukan bangsawan atau raja tidak bisa menikmati makanan tersebut. Alasannya masyarakat Bugis menganggap bahwa makanan pisang ini adalah makanan yang mewah. Maka dari itu, makanan mewah hanya untuk disajikan kepada para raja atau para bangsawan Bugis. Dari sumber indonesia.co.id dijelaskan bahwa terciptanya kue barongko ini pada masa itu adalah sang raja meminta tolong kepada asistennya untuk membuat makanan penutup atau dessert yang enak dan manis. Pada saat itu, si asisten langsung membuatkan untuk memenuhi kebutuhan si sang raja. Nah, si asisten membuatnya dengan cara menggunakan bahan dasar, yaitu pisang yang dihaluskan dan dicampurkan dengan bahan-bahan lain yang sekiranya cocok untuk disatukan dengan bahan dasarnya itu. Nah, dari situlah terciptanya kue barongko ini. Bahan-bahan untuk membuat makanan ini yaitu ada pisang. Nah, pisangnya itu harus menggunakan pisang kepok agar menghasilkan tekstur yang lembut. Lalu ada gula, ada santan, ada telur, ada daun pisang, dan yang terakhir lidi atau tusuk gigi. Untuk membuat kue barongko ini sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama, kupas dan haluskan pisang kepok sampai menjadi bubur pisang. Lalu masukkan gula dan telur, lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan santan sedikit demi sedikit sampai tercampur rata dan aduk terus hingga sampai mengental. Selanjutnya, masukkan bubur pisang ke daun pisang, lalu tutup menggunakan lidi atau tusuk gigi. Selanjutnya, rebus kue barongko itu selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan sajikan. Jika teman-teman ingin mencoba makanan ini, teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan cara mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di YouTube maupun di Google. Atau teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan di menit sebelumnya. Kalau teman-teman ingin membeli makanan ini, teman-teman bisa membelinya di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kue, maupun di orang-orang yang berjualan di pinggir jalan. Bahkan di beberapa restoran sudah ada yang menyediakan makanan ini. Ngomongin soal harga, tentu harganya murah banget. Kalau misalnya teman-teman belinya di restoran, ya harganya ya mahal gitu kan, lebih mahal gitu. Seandainya teman-teman belinya di luar restoran, itu sekitar 2.500 sampai 3.000. Ya kurang lebih ya di bawah 5.000 lah gitu. Untuk alkulturasinya saya membeli makanan pawa. Jadi makanan pawa ini saya dapat dari sumber Facebook. Salah satu penggunanya memposting seputar tentang makanan pawa ini. Jadi makanan pawa ini berasal dari makanan Tiongkok, yaitu bakpao. Jadi pawa dengan bakpao itu 11-12 ya. Nah, bedanya kan kalau bakpao kan isinya daging yang dibungkus dengan adonan ragi. Nah, kalau pawa itu isinya kelapa parut atau gula aren gitu. Pawa dan bakpao juga memiliki arti yang hampir sama loh teman-teman. Kalau pawa itu dalam bahasa Makassar yaitu artinya bungkus. Kalau bakpao itu dalam bahasa Indonesia artinya daging bungkus. Nah, ada juga makanan di Sumatera Utara yang mirip dengan pawa maupun bakpao, yaitu namanya pao ayam merah. Jadi isinya itu daging ayam merah gitu kalau di Sumatera Utara. Itu dia salah satu contoh akulturasi yang ada di daerah Makassar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang saya ucapkan. Nah, jika ada informasi lebih, mungkin teman-teman bisa menambahkan di komentar ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.